Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tesis. Tesis adalah bagian teks yang berisi pernyataan pendapat atau opini penulis. Bagian ini biasanya terdapat di pembuka suatu teks eksposisi di awal paragraf. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah struktur teks eksposisi yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya menyerupai kesimpulan, sehingga pembaca lebih dapat memahami isi dari teks. Penegasan ulang biasa diletakkan di bagian penutup teks eksposisi di akhir paragraf. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup. Yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Yang kelima, penggunaan leksikal. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi. Pembahasan selanjutnya mengenai pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus atau deduksi. Deduksi adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di depan atau di awal. Yang kedua, induksi. Induksi adalah kalimat utama berada di akhir paragraf. Yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi artinya paragraf tersebut menjelaskan informasi dan ilustrasi atau contoh. Dan yang keempat, proses. Proses artinya adalah berhubungan dengan cara melakukan sesuatu, atau biasa mirip dengan tutorial. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi sendiri ada 8. Yang pertama, definisi. Definisi adalah memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, proses. Proses adalah memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi adalah memberikan deskripsi sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan atau memiliki sifat yang sama. Yang keempat, yaitu pertentangan. Pertentangan adalah menyajikan ulasan yang berisi pertentangan antara satu hal dengan hal yang lain. Yang kelima, perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan satu hal dengan yang lain. Yang keenam, yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Yang ketujuh, yaitu berita. Berita adalah berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Dan yang kedelapan, yaitu analisis, berisi pengamatan yang mendalam. Nah, selanjutnya kita masuk
ke fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, fakta dan opini ini sangat penting sekali untuk kita bahas dalam teks eksposisi. Karena teks eksposisi sendiri adalah opini atau pendapat yang dituangkan dengan fakta. Ya, jadi semakin banyak fakta yang kita berikan, maka opini itu akan semakin bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang fakta. Fakta adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau sudah dilakukan pengujian serta pemastian di depan halayak umum. Itu artinya fakta dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun, oleh pihak manapun. Informasi yang didengar pun juga bisa dijadikan fakta jika memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara langsung. Sedangkan opini adalah pikiran, ide, atau pendapat dari seseorang yang kebenarannya masih belum bisa dibuktikan atau disahkan. Meskipun opini bukan merupakan fakta, namun jika opini ini bisa dibuktikan kebenarannya, maka opini tersebut bisa juga berupa fakta. Pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Selanjutnya mengenai ciri teks eksposisi, yaitu bersifat non-fiksi atau ilmiah, bertujuan menjelaskan, berdasarkan fakta, dan tidak bermaksud mempengaruhi. Sekian penjelasan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.